get you the job. Itu adalah prinsip di mana untuk proses rekrutmen melamar pekerjaannya. Nah, CV checklist yang pertama langsung aja itu yang pertama cantumkan relevan personal information ya, seperti nama, informasi nomor telepon, email, hometown atau asal kalian dan juga LinkedIn. Karena LinkedIn ini bagi teman-teman mungkin ada yang masih belum kenal LinkedIn itu apa. LinkedIn itu adalah platform yang khusus dibuat untuk kita di dunia profesionalitas atau di dunia pekerjaan dan lain-lain, sharing dan lain-lain. Jadi cukup penting untuk teman-teman di sini untuk mempunyai akun LinkedIn yang saya cantumkan di CV. Kemudian selanjutnya adalah education background. Kalian masukkan universitas kalian asalnya di mana, kemudian your latest education. Di sini mungkin kalau teman-teman baru masuk atau baru masuk kuliah, mungkin berarti kalian bisa cantumkan SMA aja. Nggak perlu SMP atau SD atau bahkan apa. Bahkan untuk melamar pekerjaan, sebetulnya SMA itu nggak terlalu efek ya, nggak terlalu berefek ke pandangan perusahaan, hanya universitas itu. Kemudian working experience, ini penting ya, karena kalian melamar kerja, maka kalau kalian sudah punya pengalaman bekerja itu akan menjadi poin plus, entah itu internship, volunteer, freelance suatu project di mana, atau side hustle, bisa memulai bisnis sendiri, atau entrepreneurship jualan apa, itu sudah bisa dimasukin ke working experience. Kemudian ada organization experience ya, ini juga penting karena menunjukkan kita berinteraksi dengan orang lain. Kalian list organisasi kalian itu apa, tapi ini ada pesan juga dari Mas Deka tadi. Kalian dalam menentukan list organisasi ini mungkin kalian ada yang tipenya ikut 5 organisasi atau 10 organisasi gitu. Kalau untuk di CV sebaiknya kalian hanya cantumkan yang relevan saja ke yang kalian minati atau perusahaan yang kalian ingin target gitu. Nah, selanjutnya ada achievement atau certification. Ya, di sini biasanya banyak muncul pertanyaan lagi nih. Kalau misal aku nggak punya achievement apa-apa, aku nggak pernah menang lomba apa-apa, aku nggak punya sertifikat apa-apa, bagaimana tipsnya? Sebetulnya don't undersell yourself ya. Bahkan punya followers 2000 di TikTok, followers 2000 di Instagram, itu udah achievement. Dan kalian bisa masukkan di CV kalian. Itu bisa menambah nilai sosial teman-teman seperti itu. Jadi coba kalian gali sendiri di hidup kalian, itu apa sih penghargaan-penghargaan kecil yang pernah kamu capai kayak gitu. Kemudian ini maksimum 5 ya, karena nanti akan dijelaskan lagi di belakang kenapa kok maksimumnya 5. Dan yang terakhir mungkin skill, hobi, interest. Ini benar-benar penting karena bisa membantu orang untuk memahami kira-kira what type of person are you. Kamu hobinya apa, sukanya nonton film. Bila perlu kalau mau dispesifikin, suka nonton film horor, kayak gitu boleh. Tapi jangan sebut alasannya kenapa. Cukup kalian sebut watching movie, seperti itu kalian boleh. Kemudian untuk optional, cantumkan foto, karena sebetulnya untuk melamar pekerjaan atau profesional CV itu foto bukan sesuatu yang wajib ya. Dan kalau kalian mau cantumkan foto, LinkedIn style is a must ya. Coba kalian cari kalau penasaran foto-foto LinkedIn itu seperti apa sih, kalian cari di Google itu udah banyak. Kemudian yang kedua, summary of CV objective. Jadi di atas sendiri di bagian CV kalian tuh kalian cantumkan maksimum 3-5 summary dari diri kalian, gitu. Kemudian yang paling penting maksimum CV hanya 1-2 halaman. Ya, kalau misal kalian memaksain 1, it's okay. Tapi kalau kalian mau lebih dari 2, jangan sampai lebih dari 2 karena bakal terlalu banyak ya. Oke, untuk common mistakes mungkin aku akan jelaskan sedikit, bisa dibaca di slide masing-masing. Seperti ini. Spelling mistakes programmer, karena emang untuk CV usahakan kalian bikin dalam format bahasa Inggris karena kayaknya sudah hampir semua perusahaan mereka bakal meminta CV dalam format bahasa Inggris. Dan sebenarnya untuk bahasa Inggris bahasa Indonesia itu nggak ada masalah, tapi dengan kalian bisa bahasa Inggris itu akan pasti menjadi poin plus ketika kalian melamar. Kemudian menggunakan kalimat-kalimat klise atau kalimat yang ambigu, kemudian informasi yang salah, too crowded. Ini misal kalian mau paksain CV kalian di 1 halaman, padahal sangat banyak hal yang ingin kalian ceritakan, maka just let it be 2 pages ya. Kemudian too long, dan juga too many skills ini berbahaya karena nanti recruiter akan bingung kalian itu
skill utama di mana gitu ya. Nah, mungkin kalau dari aku untuk CV dan lain-lain ini, kalau kalian misalnya ada pertanyaan atau mau sharing, mau tanya-tanya tentang CV kalian dan lain-lain, kalian boleh kok, boleh banget. Aku yakin speaker-speaker di sini ini mereka semua pasti open banget kalau untuk kalian ajak diskusi. Silahkan hubungi kami. Udah, thank you. Aku mau nambahin juga dong, mungkin ini agak berbeda sama Mike, tapi ini aku kasih kalian sneak peek CV-ku kayak bagaimana. Ini one in a lifetime opportunity sih kalau CV-ku, dan ini yang bisa dipakai juga aku pakai sih kurang lebih template-nya gini. Tapi yang paling penting nomor satu, desainnya formal banget, iya, karena emang CV ini tuh harusnya bagusnya kayak begini. Nah, jujur saja ini yang aku download, jadi bukan CV asliku tuh beda. Jadi tiap kali mau daftar ke perusahaan apa harus beda dicocokin sama yang kalian target. Kalau kalian anggap aja nih pengen daftar di Schlumberger, ya udah pastiin di sini yang diisi itu tuh di organization leadership experience, masukin yang berhubungan sama teknik kimia atau oil and gas. Contohnya Spectronics CTS, nih bisa, atau juga SPE, Society of Petroleum Engineers, juga boleh silahkan. Pokoknya intinya begitu sih. Jadi yang pertama tadi, pokoknya pastiin bentuknya formal, kayak gini, jadi bisa dibaca di ATS. Terus ada professional summary, education, kurang lebih sama kayak yang Michael bilang tadi sih. Tapi yang aku pengen tekenin itu di yang tadi. Pokoknya cocokin organisasi yang kalian pilih-pilih, yang kalian pakaiin, dengan industri yang kalian pengen masukin dan pekerjaan yang kalian masukin. Gitu sih. Sama ini kan kebetulan aku agak mepet-mepet kayak gini kan, karena itu tadi rencananya kalau aku pengen masuk daftar ke yang apa tuh namanya, perusahaan apa, yang ini mungkin dihapus. Kalau misalkan pengen perusahaan yang berhubungan sama apa, yang ini dihapus. Kalau enggak, yang ini yang dihapus. Bener-bener beda-beda gitu sih. Jadi cocokin aja. Gitu. Oke, nah udah menjawab banget pasti ya tadinya. Oke, dari operator bisa share screen lagi dan teman-teman aku buka kesempatan lagi nih. Teman-teman bisa langsung bertanya dengan raise hand dan bisa langsung nih menjalin koneksi dengan para speaker kita. Oke, berhubung masih belum ada yang raise hand, kita lanjut jawab ke pertanyaan kedua. Apa nih tantangan terbesar saat mengikuti magang? Boleh dijawab nih dari Mas Mike atau Mas Deka. Silakan.